Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi implementasi dan peningkatan peran manajemen risiko. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa manajemen risiko ini adalah suatu hal yang sangat penting, bukan sekedar aturan atau sarana untuk mencegah terjadinya kerugian, melainkan juga strategi untuk menciptakan nilai tambah dan memastikan pencapaian sasaran perusahaan secara berkelanjutan. Dan manajemen risiko ini harus terintegrasi dalam aktivitas kita sehari-hari, terstruktur, berbasis data, serta melibatkan seluruh karyawan yang ada di PT Sinergi Gula Nusantara. Dan apa sih peran kita dalam manajemen risiko ini? Ada 3 peran yang harus kita lakukan yang dikenal dengan 3 lines model. Yang pertama adalah terkait dengan lini yang pertama itu adalah unit bisnis dan operasional, yaitu kita semua yang berada di dunia kerja yang memiliki resiko. Yang kita yang berada di garis depan ini untuk mengidentifikasi dan menjalankan mitigasi resiko yang terjadi di perusahaan. Kemudian yang lini kedua adalah divisi manajemen risiko. Ini adalah yang bertindak sebagai fasilitator, penyusun kebijakan, dan juga pemantau indikator risiko. Dan lini yang ketiga adalah internal audit, memberikan peninjauan dan kepastian asuransi secara independen. Adapun cakupan risiko yang biasanya terjadi atau cakupan risiko utama yang terjadi di industri gula sendiri adalah yang pertama itu adalah operasional dan lahan terkait dengan produksi dan juga target korporasi. Yang kemudian kedua adalah kemitraan dan hukum yang berkaitan dengan kontrak mitra petani dan piutang. Yang ketiga adalah pasar dan reguler yang berkaitan dengan harga gula global dan regulasi yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah keuangan dan reputasi yang berkaitan dengan arus kas musim giling dan kepercayaan publik terhadap produk yang kita pasarkan. Langkah strategis ke depan yang harus kita lakukan untuk bisa memanajemen risiko ini, yang pertama adalah penguatan budaya sadar risiko yang dimulai dari komitmen pimpinan hingga seluruh karyawan yang berada di PT SGN. Kemudian pemanfaatan digital analytics untuk menggunakan dashboard risiko terintegrasi untuk pengambilan keputusan cepat dan akurat. Kemudian kita juga bisa melihat upside risk tidak hanya fokus kepada kendala, tetapi juga melihat peluang strategis yang bisa kita manfaatkan. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama memanajemen risiko yang bukan sekedar untuk mencegah kerugian, tetapi untuk menciptakan nilai tambah dan dalam mencapai target yang kita tetapkan di PT SGN secara berkelanjutan. Dan mari kita jadikan sikap sadar risiko ini sebagai bagian dari kebiasaan bekerja kita sehari-hari. Mungkin sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi implementasi manajemen risiko. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.